warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dari program studi perbankan syariah dengan NIM 23031148. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah dari Manajemen Risiko Perbankan Syariah oleh Bapak Chairul Sani STMM. Sekarang kita masuk pada sejarah perbankan syariah. Konsep awal perbankan syariah yang pertama yaitu praktik perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kedua, aktivitas meliputi penitipan harta, pinjaman dan transfer dana. Ketiga, prinsip utama yaitu keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Dan yang terakhir yaitu ada akad syariah awal yaitu mudharabah, musyarakah, dan musarah. Perkembangan secara global yaitu masa Bani Abbasiyah, fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Kedua yaitu muncul profesi saraf atau jibis penukar uang dan bankir. Yang ketiga yaitu digunakan cek atau sak dan sistem transfer antar wilayah. Dan yang terakhir yaitu perbankan Eropa berkembang berbasis bunga dan mendominasi sistem keuangan global. Perbankan syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah pertama yaitu ada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan landasan hukum kuat yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 berlaku sistem dual banking system dan perbankan syariah tumbuh pesat dan berperan dalam ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi prinsip-prinsip dasar syariah dalam keuangan. Pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis dengan tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan atau falah dan keberkahan. Sistem ini menolak praktik eksploitasi serta menekankan keterkaitan antara kegiatan keuangan dengan aktivitas ekonomi real. Larangan dan prinsip dasar. Dalam keuangan syariah terdapat larangan riba, yaitu tambahan yang tidak adil atas pokok harta. Selain itu dilarang pula gharar atau ketidakpastian berlebihan dan maisir yaitu spekulasi atau perjudian. Larangan ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan stabil. Sistem bagi hasil dan transaksi real, yaitu sebagai pengganti sistem bunga, keuangan syariah menerapkan mekanisme bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Setiap transaksi harus berbasis aset atau kegiatan real agar memberi manfaat nyata bagi perekonomian. Etika, kepatuhan, dan tujuan sosial. Seluruh aktivitas keuangan syariah harus patuh pada prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain mengejar keuntungan, sistem ini menekankan nilai amanah, transparansi, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan demi kemaslahatan masyarakat. Sekarang kita masuk pada materi yaitu perbedaan bank syariah dan konvensional. Perbankan syariah dan konvensional. Perbankan syariah dan perbankan konvensional merupakan dua sistem perbankan yang sama-sama berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jadi perbedaannya itu terletak pada prinsip operasional di mana bank syariah berlandaskan hukum Islam tanpa riba, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Prinsip produk dan pengelolaan risiko. Perbankan syariah menerapkan prinsip larangan riba dan menggunakan akad syariah dengan sistem bagi hasil, sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Sebaliknya, perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dengan pembagian risiko yang lebih terpisah. Aspek sosial, regulasi, dan kesimpulan. Jadi, perbankan syariah memiliki orientasi sosial yang kuat melalui tujuan maqasid syariah atau Dewan Pengawas Syariah, serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, operasional bank syariah didukung oleh regulasi khusus yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam.
Sementara itu, perbankan konvensional lebih menekankan efisiensi dan portabilitas dengan pengawasan perbankan umum. Kedua sistem memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing dan dapat saling melengkapi dalam membangun sistem keuangan nasional yang inklusif dan stabil. Materi selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi manajemen risiko dalam perbankan syariah. Nah, pendahuluan yaitu manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam kegiatan perbankan. Penerapan manajemen risiko bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan stabilitas bank syariah. Tujuan manajemen risiko yaitu 1. Mengendalikan risiko pada batas yang dapat diterima. Kedua yaitu meningkatkan nilai kinerja bank. Ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan yang sistematis. Keempat yaitu menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha bank. Yang kelima yaitu mematuhi regulasi OJK dan prinsip syariah. Jenis risiko bank syariah yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Definisi risiko dan manajemen risiko. Definisi risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Vaughan 1978 mengemukakan bahwa risiko dapat dipahami sebagai kesempatan terjadinya kerugian, kemungkinan terjadinya kerugian, serta ketidakpastian dalam sektor perbankan. Risiko tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikendalikan melalui pengelola yang tepat. Nah, sedangkan definisi manajemen risiko adalah merupakan proses sistematis yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dana, pengendalian risiko guna meminimalkan dampak negatif, serta memaksimalkan peluang yang ada. Penerapan manajemen risiko yang efektif berperan penting dalam menjaga stabilitas keberlanjutan serta pencapaian tujuan organisasi khususnya dalam industri perbankan. Langkah-langkah umum manajemen risiko yang pertama yaitu identifikasi risiko, kedua analisis risiko, ketiga evaluasi risiko, keempat pengembangan strategi pengelolaan risiko, yang kelima implementasi dan pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pemantauan dan tinjauan. Teori dan konsep manajemen risiko. Pengertian dan tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang pencapaian tujuan organisasi. Adapun tujuan utamanya yaitu memberikan perlindungan dari risiko signifikan, mendukung stabilitas dan kesinambungan operasional, meminimalkan biaya akibat terjadinya risiko, dan yang terakhir meningkatkan kinerja melalui kepatuhan yang lebih baik. Proses manajemen risiko yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu mengenali dan mendokumentasikan seluruh risiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu ada analisis risiko, yaitu penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko, membandingkan tingkat risiko dengan kriteria yang ditetapkan untuk menentukan prioritas. Dan yang terakhir yaitu ada penanganan dan monitoring, implementasi strategi penanganan atau hindari kurangi transfer terima dan pengawasan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu pengantar perbankan syariah. Pengertian dan prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa menggunakan bunga atau riba, tetapi dengan mekanisme bagi hasil jual beli dan sewa. Larangan riba yaitu tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi pinjam-meminjam. Bagi hasil yaitu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung bersama. Larangan gharar atau masyhur, transaksi harus jelas dan tidak bersifat spekulatif atau judi. Kegiatan halal yaitu hanya mendanai usaha yang halal menurut syariat Islam.
Jenis-jenis akad perbankan syariah yaitu akad pembiayaan, di mana murabah yaitu jual beli dengan margin. Kedua yaitu mudharabah yaitu bagi hasil usaha. Yang ketiga itu musyarakah yaitu kerjasama modal. Yang keempat ijarah sewa menyewa, dan yang kelima yaitu istisna yaitu pemesanan barang. Yang terakhir yaitu ada salam pemesanan di muka. Nah, sedangkan akad penghimpunan dana yaitu wadiyah, yaitu titipan tanpa bagi hasil, mudharabah tabungan bagi hasil, dan deposito simpanan berjangka. Selanjutnya yaitu materi, regulasi, dan standar nasional. Kerangka regulasi perbankan syariah, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah perbankan syariah sebagai payung hukum utama yang mengukur secara komprehensif tentang perbankan syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator independen yang memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, dan penyidikan sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah. Dan yang ketiga yaitu ada Dewan Syariah Nasional atau MUI, yaitu otoritas tertinggi yang mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Dan yang terakhir yaitu ada Bank Indonesia, berperan dalam aspek makropfundamental, monetary policy, sistem pembayaran syariah, dan pasar uang syariah antar bank. Regulasi OJK manajemen risiko. Yang pertama yaitu POJK 65/POJK 03/2016, penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan UUS dengan 4 pilar utama, yaitu pengawasan aktif, kebijakan dan limit proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian internet. Yang kedua yaitu ada POJK 11/POJK 03/2016, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum KPMM dengan rasio minimum 8% dari ATMR, yaitu mencakup risiko kredit, pasar, dan operasional dengan capital conservation buffer 2,5%. Dan yang ketiga yaitu ada POJK 8/POJK 03/2018, yaitu transparansi dan publikasi laporan profil risiko untuk mendorong market disiplin dan memastikan stakeholders dapat melakukan asesmen kondisi bank secara akurat. Dan yang terakhir yaitu ada PSAK Syariah atau IAI, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 101-110 untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi syariah termasuk Expected Credit Loss Model. Peran OJK dan Bank Indonesia dalam pengawasan risiko. Peran OJK dan Bank Indonesia dalam pengawasan risiko, yaitu sistem keuangan Indonesia didukung oleh OJK dan Bank Indonesia dengan peran berbeda namun saling melengkapi. Pengawasan bertujuan menjaga stabilitas, melindungi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran OJK dalam pengawasan risiko. OJK mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk bank, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga ini menetapkan peraturan teknis terkait manajemen risiko serta memastikan kepatuhan setiap institusi sekaligus mengelola risiko kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan. Selain itu, OJK juga melindungi konsumen melalui regulasi dan penyuluhan serta mencegah praktik bisnis yang berpotensi membahayakan sistem keuangan atau penggunaan jasa keuangan. Peran Bank Indonesia dalam pengawasan risiko. Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem keuangan dan mata uang. Lembaga ini mengelola risiko sistemik, mengendalikan inflasi dan fluktuasi nilai tukar, mengawasi sistem pembayaran, serta bekerja sama dengan OJK untuk pemantauan dan langkah antisipatif. Materi selanjutnya yaitu Risk Appetite dan Risk Tolerance. Risk Appetite dan Risk Tolerance. Risk Appetite dan Risk Tolerance adalah konsep dasar dalam mengelola risiko. Kedua hal ini membantu organisasi menentukan sejauh mana risiko dapat diterima dan mengontrol batasan yang tidak boleh dilampaui, sehingga mendukung pencapaian tujuan bisnis dengan aman. Risk Appetite adalah tingkat risiko yang secara sadar diterima organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya.
Konsep ini bersifat luas dan menyeluruh, memberikan arahan umum tentang sejauh mana organisasi bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan peluang keuntungan atau pertumbuhan. Risk appetite biasanya diatur dalam tingkat pimpinan dan selaras dengan visi serta misi perusahaan. Risk tolerance adalah batasan spesifik dan terukur dari risiko yang dapat diterima dalam aktivitas operasional. Konsep ini mengubah arahan umum dari risk appetite menjadi pedoman praktis yang menjelaskan seberapa jauh variasi hasil atau dampak risiko dapat diterima sebelum tindakan korektif dilakukan. Pendekatan proaktif dan reaktif dalam pengelolaan risiko. Pendekatan proaktif dan reaktif dalam pengelolaan risiko merupakan bagian penting dalam menjalankan aktivitas organisasi. Ada dua pendekatan utama yang dapat diterapkan, yaitu proaktif dan reaktif. Masing-masing memiliki ciri khas dan peran yang berbeda dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan. Pendekatan proaktif dilakukan dengan mengantisipasi risiko sebelum terjadi. Organisasi melakukan identifikasi dan analisis risiko secara terencana, kemudian mengambil langkah pencegahan atau mitigasi guna mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Pendekatan ini melibatkan perencanaan jangka panjang, pemantauan terus-menerus, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sehingga dapat meminimalkan kerugian dan bahkan mengubah risiko menjadi peluang. Pendekatan reaktif adalah dilakukan setelah risiko terjadi atau tanda-tandanya sudah jelas terlihat. Organisasi fokus pada menangani dampak risiko, melakukan perbaikan atau penanganan darurat untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut, meskipun sering dianggap sebagai langkah terakhir. Pendekatan ini tetap penting untuk mengatasi risiko yang tidak terduga atau tidak dapat dicegah, serta membantu organisasi pulih dengan cepat dan belajar dari pengalaman yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu standar EAOIV, IFSB, dan Basel. Standar EAOIV yaitu didirikan tahun 1991 di Bahrain. EAOIV mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah untuk lembaga keuangan syariah global. Standarnya meliputi pencatatan transaksi syariah, pedoman audit, tata kelola perusahaan, etika profesional, dan klarifikasi hukum Islam dalam keuangan modern. Sudah diadopsi atau dijadikan acuan oleh lebih dari 40 negara termasuk Indonesia. Standar IFSB dan Basel. IFSB didirikan tahun 2002, fokus pada standar regulasi dan pengawasan keuangan syariah terkait stabilitas sistematik, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, menyelarasakan dengan prinsip global dan syariah. Dan yang selanjutnya itu ada Basel. Basel adalah kerangka perbankan global yang diadaptasi untuk syariah dengan persyaratan modal dan likuiditas yang lebih ketat. IFSB bekerjasama dengan BCBS untuk membuat panduan khusus implementasinya pada perbankan syariah. Materi selanjutnya yaitu regulasi internal bank syariah. Regulasi internal bank syariah. Regulasi internal adalah kumpulan aturan, kebijakan, dan pedoman yang dibuat berdasarkan peraturan nasional, standar internasional, dan fatwa DSN MUI. Tujuannya memastikan operasional sesuai syariah dan peraturan, menjaga stabilitas bank, melindungi nasabah, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan risiko. Komponen utama meliputi kebijakan syariah, manajemen risiko, tata kelola internal, pelayanan nasabah, dan pengelolaan sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu ada audit syariah dan kepatuhan regulasi. Audit syariah dan kepatuhan regulasi. Audit syariah adalah pemeriksaan khusus untuk memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN MUI, dan peraturan terkait meliputi audit pada produk proses transaksi serta sistem pengelolaan risiko syariah. Sedangkan kepatuhan regulasi memastikan bank memenuhi ketentuan dari OJK, Bank Indonesia, dan standar internasional. Dilakukan melalui pemantauan internal, pelatihan karyawan, serta koordinasi dengan lembaga regulasi untuk menjaga kepatuhan yang konsisten. Risiko pembiayaan atau credit risk. Risiko pembiayaan.
Nah, yang pertama itu risiko pembiayaan yang timbul akibat kemungkinan gagalnya pihak yang mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua yaitu jenis utama. Nah, jenis utama yaitu risiko kredit gagal bayar atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Yang kedua yaitu risiko pasar, perubahan kondisi pasar atau suku bunga, nilai tukar, harga aset yang mempengaruhi nilai pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu risiko operasional, adalah kesalahan dalam proses, sistem, atau manajemen yang berdampak pada pembiayaan. Pengelolaan risiko pembiayaan. 1. Langkah yaitu identifikasi risiko, penilaian tingkat dampak probabilitas, pengendalian batas kredit, diversifikasi pemantauan, dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Yang kedua itu ada tujuan pengelolaan, yaitu meminimalkan kerugian potensial sambil tetap menjaga pertumbuhan dan profitabilitas aktivitas pembiayaan. Risiko pasar atau market risk. Definisi dan istilah. Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah risiko komoditas, risiko ekuitas, dan nilai tukar atau foreign exchange rate. Istilah risiko pasar mengacu pada potensi kerugian yang mungkin timbul akibat fluktuasi pasar keuangan. Sederhananya, risiko pasar adalah risiko pergerakan harga pasar dan suku bunga. Risiko pasar yang juga disebut risiko sistematis seringkali merupakan akibat dari harga pasar, suku bunga, nilai tukar, dan faktor-faktor lainnya. Cara mengelola risiko yaitu tentukan toleransi risiko perusahaan, diversifikasi aset, lindungi nilai investasi, tetap terinformasi, jangan tergesa-gesa. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Risiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan entitas. Ada dua jenis risiko likuiditas yang berbeda. Yang pertama adalah risiko likuiditas pendanaan atau risiko arus kas, dan yang kedua adalah risiko likuiditas pasar, juga disebut sebagai risiko likuiditas aset atau produk. Risiko likuiditas pendanaan mengacu kepada risiko bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko likuiditas pendanaan adalah risiko bahwa perusahaan tidak akan dapat menyelesaikan tagihannya saat ini. Identifikasi dan pengukuran risiko. Identifikasi risiko. Ya, yang pertama itu ada definisi. Jadi, proses mengenali dan mendefinisikan jenis serta sumber risiko yang mungkin mempengaruhi aktivitas atau tujuan organisasi. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tetapkan ruang lingkup dan tujuan. Kedua, kumpulkan data relevan. Ketiga, identifikasi jenis risiko. Dan yang terakhir itu dokumentasi temuan. Nah, yang terakhir ada metode yaitu wawancara, analisis dokumen, brainstorming, studi kasus. Selanjutnya itu pengukuran risiko. Yang pertama definisinya itu proses mengukur tingkat probabilitas terjadinya risiko dan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan. Nah, yang kedua itu ada parameter pengukuran, yaitu probabilitas kemungkinan risiko terjadi, misal rendah, sedang, tinggi, atau angka persentasenya. Dan yang dampaknya yaitu akibat yang ditimbulkan, yaitu misalnya finansial, operasional, reputasional. Nah, yang terakhir ada metode dan tujuan. Metodenya itu kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Tentukan prioritas pengelolaan risiko. Akad syariah dan implikasi risiko. Akad syariah dan implikasi risiko. Akad syariah adalah perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berlandaskan sistem bunga, akad syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan bagi risiko sehingga terhindar dari riba, gharar, atau ketidakjelasan dan mesir atau perjudian. Jenis akad syariah
dan implikasi risikonya itu beberapa jenis akad syariah yang umum digunakan, terutama beberapa jenis akad syariah yang umum digunakan terutama dalam perbankan syariah memiliki implikasi risiko yang perlu dipahami, yaitu ada akad mudharabah bagi hasil, implikasi risiko, akad musyarakah bagi hasil dan bagi rugi, implikasi risiko, akad murabahah jual beli dengan margin, dan implikasi risiko. Risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional. Risiko operasional merupakan tantangan yang kompleks karena bersumber dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Ilahi 2024 mengungkapkan bahwa risiko ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu risiko lain seperti risiko hukum dan reputasi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko operasional harus menjadi prioritas utama dalam strategi manajemen risiko perbankan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan. Risiko operasional memiliki dampak yang sangat nyata terhadap kinerja bank, baik dari sisi finansial maupun reputasi. Secara finansial, kerugian operasional dapat muncul dalam bentuk biaya kompetensi dengan regulator atau kerugian akibat gangguan sistem yang menghentikan layanan transaksi. Risiko kepatuhan syariah atau Sharia Compliance Risk. Kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan prosedur internal, ketidakpahaman pegawai terhadap prinsip syariah, dan kekurangannya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Risiko kepatuhan syariah memiliki dampak yang luas terhadap kinerja dan keberlanjutan operasional bank syariah. Dampak pertama adalah kerugian finansial yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian produk atau transaksi dengan prinsip syariah. Ilahi 2024 menegaskan bahwa produk pembiayaan yang tidak sesuai fatwa DSN MUI dapat mengakibatkan pengambilan dana kepada nasabah, pembayaran denda, atau kerugian akibat revisi kontrak. Kerugian ini tidak hanya mempengaruhi profitabilitas bank, tetapi juga menimbulkan biaya tambahan untuk melakukan koreksi dan audit internal. Secara keseluruhan, kepatuhan syariah merupakan salah satu risiko kritis dalam perbankan syariah karena berhubung langsung dengan kepercayaan nasabah dan reputasi bank. Manajemen risiko yang efektif memerlukan identifikasi risiko, pengukuran, mitigasi, pemantauan, serta penguatan budaya kepatuhan yang konsisten. Risiko strategis dan risiko reputasi. Risiko strategis dan reputasi. Dalam dunia perbankan, risiko strategis dan risiko reputasi merupakan dua risiko yang saling terkait dan memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan institusi. Risiko strategis muncul ketika kebutuhan strategis bank baik terkait ekspansi bisnis, pengembangan produk, maupun aliansi bisnis tidak sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal, sehingga menimbulkan potensi kerugian finansial dan gangguan operasional. Nah, kesimpulannya yaitu risiko strategis dan risiko reputasi merupakan komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan bank modern. Risiko strategis berkaitan dengan keputusan bisnis dan arah perkembangan institusi, sedangkan risiko reputasi berhubungan langsung dengan kepercayaan publik dan nasabah. Pengelolaan risiko ini memerlukan integrasi antara perencanaan strategis, pemantauan reputasi, budaya organisasi yang kuat, serta penggunaan teknologi untuk mitigasi dan deteksi dini. Evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko. Konsep dan tujuan evaluasi. Evaluasi efektivitas dalam sistem manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk menilai apakah identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko telah berjalan sesuai tujuan organisasi dan standar seperti ISO. Evaluasi dilakukan agar manajemen risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar membantu pengambilan keputusan, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan stabilitas dan kinerja organisasi. Melalui evaluasi, organisasi dapat memastikan sistem risiko tetap relevan, adaptif, dan mendukung keberlanjutan usaha. Indikator, metode, dan manfaat. Efektivitas manajemen risiko dinilai dari kualitas identifikasi risiko, ketetapan, analisis, dan mitigasi, kemampuan monitoring, komunikasi risiko, serta kepatuhan dokumentasi. Evaluasi dapat dilakukan melalui audit risk, McCarthy, model key risk, indikator, dan benchmarking.
Hasil evaluasi membantu organisasi menemukan kelemahan sistem, melakukan perbaikan berkelanjutan, memperkuat budaya risiko, serta meninggalkan kepercayaan pemangku kepentingan sehingga organisasi menjadi lebih tangguh dan keberlanjutan. Globalisasi dan digitalisasi. Konsep globalisasi dan digitalisasi. Globalisasi adalah proses keterhubungan antara negara dan masyarakat di seluruh dunia yang membuat batas geografis semakin kabur dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Digitalisasi merupakan proses perubahan sistem kerja dan aktivitas manusia dan cara manual ke sistem berbasis teknologi digital yang lebih cepat dan efisien. Digitalisasi menjadi faktor utama yang mempercepat globalisasi karena kemungkinan pertukaran informasi barang dan jasa terjadi secara instan tanpa batas ruang dan waktu. Dampak dan tantangan di era global digital. Globalisasi dan digitalisasi membawa banyak peluang seperti akses informasi yang luas, perluasan pasar global, inovasi teknologi, dan munculnya profesi baru. Namun keduanya juga menimbulkan tantangan berupa persaingan global yang ketat, kesenjangan teknologi, risiko kejahatan siber, serta pergeseran budaya lokal. Oleh karena itu, masyarakat dituntut memiliki kemampuan digital, berpikir global, dan sikap adaptif agar manfaat globalisasi dan digitalisasi dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan. Manajemen risiko dalam produk dan layanan digital. Konsep dan jenis risiko digital. Manajemen risiko dalam produk dan layanan digital adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang muncul akibat penggunaan teknologi digital. Risiko digital bersifat dinamis, sistematik, serta erat kaitannya dengan keamanan informasi dan privasi data. Dengan keamanan informasi dan privasi data, jenis risiko yang umum dihadapi meliputi risiko keamanan siber, risiko operasional, risiko kepatuhan terhadap regulasi, risiko teknologi, risiko reputasi, dan penipuan digital. Pengelolaan risiko yang baik diperlukan agar layanan digital tetap aman, andal, dan dipercaya pengguna. Proses mitigasi dan pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko digital dilakukan melalui tahapan identifikasi risiko, analisis, dan penilaian. Strategi mitigasi meliputi penerapan keamanan siber, penguatan sistem aplikasi, pengelolaan risiko pihak ketiga, literasi digital pengguna, serta penyusunan disaster recovery dan business continuity plan dengan manajemen risiko yang efektif. Organisasi dengan manajemen risiko yang efektif dapat meminimalkan kerugian, menjaga keberlangsungan layanan, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mendukung transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. Analisis risiko berdasarkan struktur AKAD. Konsep analisis risiko dan jenis AKAD. Analisis risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi kejadian yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi. Dalam perbankan syariah, analisis risiko sangat dipengaruhi oleh struktur AKAD yang digunakan. Setiap AKAD memiliki karakteristik risiko yang berbeda seperti risiko kredit pada AKAD murabahah, risiko kerugian usaha pada AKAD mudharabah, dan musyarakah, risiko kerusakan aset pada AKAD ijarah, serta risiko kehilangan pada AKAD wadiah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis AKAD menjadi dasar utama dalam pengelolaan risiko. Nah, selanjutnya yaitu proses dan peran analisis risiko syariah. Analisis risiko berdasarkan struktur AKAD dilakukan melalui tahap identifikasi risiko, penilaian tingkat dampak dan kemungkinan, serta pengelolaan risiko dengan strategi yang sesuai dengan AKAD. Pengelolaan dapat dilakukan melalui pengikatan anggunan pemantauan usaha, transparansi, laporan, dan kelengkapan dokumen hukum. Analisis risiko berperan penting dalam membantu lembaga keuangan syariah mengambil keputusan yang tepat, meminimalkan kerugian, menjaga kebutuhan terhadap prinsip syariah, serta meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan lembaga. Studi perbandingan risiko AKAD syariah dan konvensional. Perbedaan filosofi dan struktur risiko.
Perbedaan utama risiko antara akad syariah dan konvensional terletak pada filosofi pengelolaannya. Akad syariah menerapkan prinsip risk sharing atau berbagi risiko dan ta'awun, tolong-menolong di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan akad. Sebaliknya, akad konvensional menggunakan prinsip risk transfer, yaitu risiko dipindahkan kepada satu pihak, umumnya nasabah, dengan kewajiban pembayaran tetap berupa bunga. Perbedaan filosofi ini mempengaruhi cara pembagian hasil, penggunaan jaminan, dan hubungan antara bank dan nasabah. Nah, selanjutnya itu jenis risiko dan implikasinya. Akad syariah menghadapi risiko khas seperti risiko investasi bagi hasil, risiko kepatuhan syariah, risiko imbal hasil, dan risiko moral. Sedangkan akad konvensional lebih menekankan risiko kredit, risiko suku bunga, likuiditas, dan pasar. Dalam syariah, hubungan bank dan nasabah bersifat kemitraan atau jual beli, sementara dalam konvensional bersifat kreditur-debitur. Perbedaan struktural di risiko ini menunjukkan bahwa akad syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada keadilan, keseimbangan risiko, dan keberkahan transaksi, sedangkan akad konvensional lebih menekankan kepastian pengembalian dan memaksimalkan profit. Identifikasi dan pengukuran risiko. Konsep dan tujuan identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses sistematis untuk mengenali potensi ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, proyek, atau bisnis. Proses ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan analisis agar organisasi tidak hanya memahami dampak risiko tetapi juga sumber utama terjadinya risiko tersebut. Dengan memahami akar penyebab, strategi mitigasi dapat dirancang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Standarisasi dalam identifikasi risiko juga penting agar seluruh unit organisasi memiliki pemahaman yang sama dalam mengenali, mendokumentasi, dan memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat kritisnya. Nah, selanjutnya yaitu teknik identifikasi risiko dan perannya. Teknik identifikasi risiko mencakup berbagai metode seperti analisis akar penyebab, penggunaan template atau matriks penilaian risiko. Teknik-teknik ini berperan penting dalam manajemen risiko karena menjadi tahap awal dalam mengidentifikasi ketidakpastian yang dapat berdampak pada operasional, profitabilitas, dan reputasi organisasi. Melalui identifikasi risiko yang baik, organisasi dapat melakukan penilaian risiko secara kualitatif maupun kuantitatif, menentukan perlakuan risiko yang dapat serta melakukan pemantauan risiko secara berkelanjutan untuk mencegah kerugian di masa yang mendatang. Metode kuantitatif dan kualitatif. Pengertian metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya untuk mengelola data. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena dalam melalui pengukuran. Nah, selanjutnya yaitu pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berfokus pada informasi yang sifatnya non-numerik atau bukan angka. Metode ini lebih menekankan secara konseptual suatu permasalahan penelitian. Menurut Creswell, dalam buku Research Design, metode kualitatif terdiri atas 5 macam, yaitu phenomenal research, grounded theory, enterprise case study, dan narrative research. Dalam metode ini, proses dan makna penelitian lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Landasan teori juga berperan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai latar penelitian sekaligus pembahasan dari hasil penelitian. Penggunaan RICE Indicator dan RICE Mapping. RICE Indicator. Key RICE Indicator adalah metrik atau indikator yang dirancang untuk memberikan informasi tentang tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan. KRI berfungsi sebagai sinyal peringatan dini yang membantu manajemen untuk mengenali potensi risiko sebelum risiko tersebut terwujud menjadi masalah yang lebih besar. KRI berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks manajemen risiko, KRI dapat diukur dari berbagai aspek termasuk kinerja operasional, keuangan, dan lingkungan eksternal. Nah, selanjutnya itu adalah ada RICE mapping. Pemetaan berasal dari kata dasar peta.
Pemetaan dapat dikatakan sebagai proses dalam pembuatan peta. Kegiatan pemetaan risiko merupakan kelanjutan dari tahap pengukuran risiko. Peta risiko adalah gambaran tentang posisi risiko pada suatu peta. Risiko itu sendiri menurut Robinson dan Berry 1987 yaitu probabilitas atau peluang terjadinya suatu kejadian yang bisa diukur oleh para pengambil keputusan. Akibat terjadinya risiko biasanya ada satu atau beberapa kerugian yang dialami para pengambilan keputusan. Penilaian risiko atau risk assessment dan risk scoring. Analisis risiko meliputi penilaian risiko yang meliputi frekuensi, load, risk impact atau dampak, rating risiko, risk rating disagreement, dan combined risk rating. Dilaksanakan dengan menggunakan lembar kerja pertama, lembar kerja kedua, dan lembar kerja kedua belah pihak dengan berdasarkan proyek pembangunan jalan dan proyek peningkatan jalan. Analisis risiko dihasilkan dengan menggunakan tingginya risk rating tinggi di atas 10 untuk lembar kerja pertama dan lembar kerja kedua, dan tinggi combined risk rating di atas 25 untuk lembar kerja dua belah pihak yang menghasilkan respon. Nah, selanjutnya itu adalah risk scoring. Nah, penilaian risiko adalah metode sistematis untuk mengevaluasi dan menguantifikasi potensi risiko menggunakan kriteria dan perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini mengubah penilaian risiko kualitatif menjadi nilai numerik sehingga memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan risiko dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Skor ini berfungsi sebagai indikator krusial yang membantu para pengambil keputusan memahami kemungkinan dan potensi dampak berbagai risiko. Strategi diversifikasi dan hedging syariah. Pengertian strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi merupakan suatu upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Adapun strategi diversifikasi adalah salah satu macam strategi korporasi yang bisa dilakukan perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Seperti namanya diversifikasi berarti melakukan perbedaan dengan bisnis diversifikasi usaha ini. Adanya peluang keuntungan yang lumayan besar yang dapat diraih pada industri tertentu. Strategi ini bisa saja dijalankan perusahaan korporasi dengan tujuan khusus untuk meraih keuntungan yang besar dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya yaitu ada hedging syariah. Hedging atau lindung nilai adalah mengambil suatu posisi memperoleh suatu arus kas, aset atau kontrak termasuk kontrak forward yang akan naik atau turun nilainya dan mengonversinya dengan suatu penurunan atau kenaikan. Nah, strategi untuk mengurangi risiko bisnis adalah aktivitas hedging adalah kontrak penjualan atau pembelian mata uang asing untuk mengurangi risiko yang timbul karena menyimpan piutang dan atau hutang dalam mata uang asing. Penggunaan takaful dan retakaful. Takaful. Jadi definisi asuransi syariah atau takaful menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asuransi adalah pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua belah pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya apabila terjadi sesuatu yang menimpa kepada pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Arti kata asuransi syariah atau takaful secara bahasa istilah yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah takaful. Kata takaful berasal dari takafala ya takafulu, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Kata takaful sebenarnya tidak dijumpai dalam Al-Quran. Takaful yaitu adalah program usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah.
Perusahaan asuransi umum syariah perlu mereasuransikan akumulasi risiko yang diterima dari para peserta terhadap risiko katastrofik. Untuk alasan ini, program perjanjian pengambilan kembali sangat diperlukan. Tujuannya agar jika terjadi kerugian melebihi retensi, maka perusahaan asuransi umum syariah dapat memperoleh pembayaran klaim pemulihan dari reasuradur. Internal control dan SAP. Internal control. Jadi, internal control alias pengendalian internal merupakan proses akuntansi dan audit yang digunakan dalam area keuangan perusahaan untuk memastikan integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Secara lebih spesifik lagi, apa itu internal control adalah mekanisme, aturan, dan prosedur yang diterapkan suatu perusahaan untuk memastikan integritas dari informasi keuangan dan akuntansi, mendorong akuntabilitas, dan mencegah terjadinya fraud. Nah, sementara itu, apa itu internal audit? Internal audit dilakukan hanya pada periode tertentu dan dilakukan oleh auditor internal, sedangkan internal control dilakukan setiap saat dan menjadi tanggung jawab siapapun yang terlibat dalam fungsi manajemen operasional. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian aturan tertulis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam suatu organisasi untuk menjalankan proses atau tugas tertentu. Nah, SOP bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut dijalankan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. SOP adalah dokumen proses yang menjelaskan secara rinci secara karyawan dalam melakukan pekerjaan tertentu. SOP dapat berbentuk diagram alir, proses atau flashchart, spesifikasi material, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu risiko teknologi dan siber pada perbankan syariah. Risiko teknologi dan siber. Bank syariah menghadapi risiko teknologi dan siber yang semakin kompleks seiring digitalisasi layanan keuangan. Risiko utama meliputi serangan siber seperti phishing, malware, ransomware, peretasan sistem, serta pencurian data dan identitas nasabah yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Selain itu, pelanggaran privasi data dan kelemahan pengendalian internal juga menjadi ancaman serius. Tantangan khusus bank syariah adalah memastikan seluruh sistem teknologi dan transaksi digital tetap mematuhi prinsip syariah sehingga keamanan informasi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menjaga kepatuhan syariah dan kepercayaan nasabah. Murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istisna. Murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, salam, dan istisna. Akad dalam perbankan syariah merupakan dasar transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, sedangkan mudarabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama usaha berbasis bagi hasil. Ijarah adalah akad pemanfaatan jasa atau barang dengan imbalan sewa, sementara salam dan istisna adalah akad jual beli pesanan dengan penyerahan barang di masa mendatang. Keenam akad ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara adil, transparan, dan bebas riba sesuai ketentuan syariah. Risiko spesifik pada setiap akad. Risiko spesifik pada setiap akad. Jadi, setiap akad dalam perbankan syariah memiliki risiko yang berbeda. Murabahah menghadapi risiko gagal bayar, fluktuasi harga, dan penolakan barang. Mudarabah dan musyarakah memiliki risiko moral, hasarat, ketidakjujuran nasabah, serta kerugian usaha karena bank tidak terlibat langsung dalam pengelolaan. Ijarah rentan terhadap risiko kredit operasional dan strategi. Akad salam berisiko pada keterlambatan pengiriman, kualitas barang, dan fluktuasi harga. Sedangkan istisna menghadapi risiko keterlambatan produksi, ketidaksesuaian spesifikasi, dan gagal bayar. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif menjadi kunci keberlanjutan pembiayaan syariah. Integrasi sistem dengan core banking. Integrasi sistem dengan core banking. Nah, integrasi sistem dengan core banking adalah proses menghubungkan berbagai layanan perbankan seperti payment gateway,
dan mobile banking ke dalam satu sistem pusat terpadu untuk memastikan komunikasi yang lancar, efisiensi operasional, dan pengalaman nasabah yang lebih baik. Integrasi ini dicapai melalui berbagai metode dengan API menjadi salah satu metode yang populer karena memungkinkan pertukaran data real-time yang aman dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu sistem core banking adalah suatu sistem utama atau core yang dipergunakan oleh bank untuk melayani seluruh transaksi perbankan yang terintegrasi antara kegiatan front office atau pencatatan transaksi dan back office atau pemrosesan transaksi, serta memiliki beberapa fungsi sistem informasi manajemen lainnya seperti akuntansi, manajemen dana, manajemen kredit, dan sebagainya. Selain itu, sistem core banking ini sangat vital dimiliki oleh suatu bank karena juga mencakup sistem pelaporan dan informasi yang terpusat dan terpadu. Keamanan data dan risiko siber. Keamanan data. Keamanan data adalah praktik melindungi data dari akses tidak sah, sementara risiko siber adalah potensi ancaman terhadap data sistem dan jaringan dari aktivitas digital berbahaya. Ancaman umum termasuk malware atau perangkat lunak jahat seperti virus dan ransomware, phishing atau penipuan melalui email atau pesan palsu, layanan dengan membanjiri lalu lintas, serangan rekayasa sosial, dan risiko dari pihak internal atau insider threat. Selanjutnya itu ada keamanan risiko siber. Jadi, keamanan risiko siber adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau kerusakan akibat serangan siber dan merupakan bagian dari praktik keamanan siber yang lebih luas untuk melindungi sistem, data, dan jaringan dari ancaman digital. Manajemen risiko siber melibatkan identifikasi, penilaian prioritas, dan pemantauan risiko untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi penting serta dampak buruk potensialnya terhadap organisasi dan individu. Peran Direksi, Komite Risiko, dan DPS. Peran Direksi, Komite Risiko, dan DPS dalam manajemen risiko bank syariah adalah merupakan sebagai pengelola utama bank syariah dengan memastikan seluruh kegiatan operasional dan kebijakan berjalan sesuai visi, strategi bisnis, prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Direksi juga wajib mendukung dan menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Komite Pemantauan Risiko berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi penerapan manajemen risiko, menetapkan risk appetite, menilai kebijakan risiko, serta memberikan rekomendasi strategis agar risiko tetap terkendali. Sementara itu, DPS memiliki peran pengawasan, penasihat, pengarah, dan peninjau untuk memastikan seluruh produk, transaksi, dan operasional bank sepenuhnya sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Budaya risiko atau risk culture. Budaya risiko dan penguatan sumber daya manusia manajemen risiko. Budaya risiko atau risk culture merupakan sikap perilaku dan kesadaran seluruh insan bank dalam memahami dan mengelola risiko dalam aktivitas sehari-hari. Budaya risiko yang kuat dimulai dari komitmen pimpinan, edukasi berkelanjutan, komunikasi yang konsisten, serta penerapan prosedur manajemen risiko yang jelas. Penerapan budaya sadar risiko memberikan manfaat berupa peningkatan kesiapan menghadapi risiko, meminimalkan dampak kerugian, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, dan menjaga keberlanjutan bisnis jangka panjang. Penguatan budaya risiko perlu didukung melalui pelatihan dan sertifikasi SDM manajemen risiko berbasis standar seperti ISO dan sertifikasi BNSP guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing organisasi. Kasus pembiayaan bermasalah atau NPF. Kasus pembiayaan. Kasus pembiayaan bermasalah menjadi perhatian serius dalam industri perbankan syariah karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan, likuiditas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Rasio NPF yang tinggi menandakan adanya penurunan kualitas aset bank dan meningkatnya risiko kerugian akibat pembiayaan yang tidak tertagih. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi aspek krusial dalam menjaga kesehatan bank syariah. Risiko pada produk pembiayaan mikro dan retail. Produk pembiayaan mikro dan retail.
Produk pembiayaan mikro dan retail merupakan segmen penting dalam industri perbankan, khususnya perbankan syariah karena menyasar kelompok usaha kecil dan rumah tangga yang jumlahnya besar serta memiliki karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan pembiayaan korporasi. Meskipun memberikan potensi keuntungan melalui penyebaran portofolio yang luas dan margin yang relatif tinggi, segmen ini juga memiliki berbagai risiko yang perlu dimitigasi secara komprehensif. Analisis risiko pada pembiayaan koperasi. Risiko pembiayaan koperasi. Risiko pembiayaan koperasi adalah kemungkinan terjadinya kerugian finansial yang timbul akibat ketidakmampuan anggota atau debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Risiko ini muncul karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kapasitas dan perilaku peminjam serta proses pembiayaan itu sendiri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan anggota atau debitur dalam memenuhi kewajiban, risiko kredit, serta risiko operasional yang timbul dalam proses penyaluran pembiayaan. Peran teknologi dalam pengendalian risiko. Peran teknologi. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengendalian risiko di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam dunia bisnis, industri, dan keuangan. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dengan kemajuan teknologi, berbagai alat dan sistem kini mampu membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko secara lebih cepat dan akurat. Teknologi tidak hanya mempercepat proses deteksi risiko, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data yang lebih objektif. Infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi atau IT adalah fondasi teknologi digital dalam suatu organisasi. Menurut IBM, infrastruktur TI mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta komponen jaringan yang diperlukan perusahaan untuk mengelola dan menjalankan lingkungan TI-nya secara efektif. Secara umum, infrastruktur TI dapat diartikan sebagai kumpulan sumber daya teknologi yang kemungkinan organisasi untuk menyediakan layanan TI menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan menjaga keamanan. RISE Dashboard dan Reporting Tools. RISE Dashboard dan Reporting Tools merupakan elemen utama dalam sistem manajemen risiko modern. Keduanya mempermudah organisasi dalam mengidentifikasi, memantau, melaporkan, serta mengambil keputusan terkait risiko. Dalam era transformasi digital, RISE Dashboard sering dikombinasikan dengan teknologi analitik, big data, dan kecerdasan buatan untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan prediktif. Tujuan utama penggunaan RISE Dashboard dan Reporting Tools adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil risiko organisasi, mendukung pengambilan keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, fungsi, komponen, dan penerapan kedua alat ini menjadi sangat penting bagi organisasi modern. Struktur organisasi manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko. Jadi, struktur organisasi manajemen risiko adalah kerangka yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan fungsi dalam pengelolaan risiko di sebuah organisasi. Struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang mungkin muncul dapat diidentifikasi, dianalisis, dinilai, dan ditangani secara efektif, agar tujuan organisasi ini biasanya terdiri dari beberapa level dan unit dengan peran yang spesifik. Di tingkat tertinggi, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko,
serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko di seluruh organisasi. Mereka bertugas memastikan manajemen risiko menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan di tingkat strategis.